the colors of a rainbow. We will shine, we will shine. La 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 la. We will shine. Bring success. Come on. Assalamualaikum pemirsa netizen yang budiman. Jadi di video kali ini saya dan teman-teman saya akan mempersembahkan sebuah film pendek yang mungkin akan menginspirasi kalian. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Enjoy video. Let's go. Video ini diawali dari seorang anak laki-laki yang bernama Rudy. Dia adalah sosok yang sangat cerdas, pintar dan berprestasi di sekolahnya. Bahkan kedua orang tuanya sangat bangga kepadanya. Yang pintar ya Nak ya. Jadi anak harapan bangsa. Iya Pak. Dapat ranking 1, banggakan orang tuamu. Tetapi pada suatu hari saat Rudy mengerjakan tugas bersama temannya yang bernama Devan, dia melihat Devan di sela-sela mengerjakan tugas sedang bermain game. Dan Rudy pun penasaran dengan game apa yang dimainkan oleh Devan. Dan sepertinya dia mulai tertarik. Pan, lu ngerjain tugasnya kapan? Main game mulu? Ntar aja dulu deh. Gue main game nih. Main game apaan sih? Ini gua baru dapat game baru nih di Play Store. Lu mau gak? Kayaknya seru nih. Coba tar nanti gue install dah. A few moments later. Kayaknya game kemarin seru juga yang dimainin sama si Depan itu. Coba gue install ah. Setelah Rudy menginstal game tersebut, ia mulai memainkan bersama temannya alias mabar. Ini musuhnya banyak banget, aduh. Gimana sih? Santai aja Nes, ngadepin musuhnya. Gak usah dulu gitu dong. Nanti gua kalah lagi. Ya kalem aja Nes, nanti juga kita menang. Tuh kan. Awalnya sih saya coba-coba bermain game tersebut. Namun lama kelamaan saya jadi mencintai game tersebut dan sangat ingin selalu memainkannya. Semenjak Rudy mengenal dunia pergaman, dia jadi melupakan tugasnya sebagai seorang siswa, yaitu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Bahkan ia mulai berani melawan ucapan orang tuanya. Sangat-sangat tidak patut untuk dicontoh. Mati gua. Gimana sih? Kamu lagi ngapain sih Nak? Astaga. Apa sih? Bukannya belajar, main game mulu. Gak apa-apa, ini lagi seru Mau jadi apa udah gede? Jadi pro player aja Pak. Selain membangkang terhadap ucapan orang tuanya, Rudy juga suka top up game online dengan uang tabungannya. Bahkan ia pernah top up dengan uang. Bang, mau top up game atau? Mau kartu apa? Nih, bisa. Itu datang setiap hari ke sini untuk top up game online menggunakan kartu kredit bapaknya. Ya, semenjak kejadian itu saya mulai khawatir dengan kondisi anak saya karena dia tuh seperti terobsesi sekali dengan gamenya. Sampai-sampai dia tuh lupa untuk belajar, lupa untuk makan, dan saya memutuskan untuk memanggil seorang psikiater. Tidak lama setelah itu, bapaknya Rudy pun mulai memanggil seorang psikiater yang bernama Profesor M. Hoirul Arifin. Dia adalah salah satu lulusan dari Universitas Sukawaras yang sudah terkenal dalam menangani pasiennya yang mengalami gangguan jiwa. Kamu sudah siap? Ya, saya sudah siap. Tugas hari ini lumayan berat. Kita akan menangani sebuah pasien yang luar biasa dan lumayan berat, serius, dan semuanya kita siap. Bersama sang asisten, Profesor Arifin pun mulai menuju rumah sang pasien. Assalamualaikum. Oh, Bapak udah datang. Makasih ya. Anaknya ada juga. Silakan Pak. Silakan. Kondisi anak Bapak sekarang ini.
Ya kondisinya itu cukup mengkhawatirkan ya. Ya. Jadi beberapa hari ini tuh dia itu banyak mengecewakan saya. Dari perilakunya sangat aneh. Saya curiga itu mungkin efek dari dia semenjak mengenal game. Karena dari semenjak mengenal game dia jadi malas-malesan, malas belajar. Kalau saya suruh makan tidak mau, bahkan tidak pernah nurut kalau mamanya nyuruh ke warung untuk membeli bawang. Nah begitulah pokoknya. Oke, terima kasih Pak. Encan. Saya harap Bapak bisa menangani anak saya dengan baik. Baik Pak, silakan kepada saya akan menangani anak Bapak semaksimal mungkin dan semaksimal. Ya sangat. Saya tinggal dulu ya Pak ya. Siap. Pasien ini memiliki kesalahan yang cukup serius. Dalam hal ini saya harus berhati-hati dalam menangani pasien tersebut. Saya harus lebih ekstra menjaganya dan harus lebih berhati-hati dalam menjaga perasaannya. Apa kabar Narudi? Baik. Oke, kita akan melakukan tes. Silakan dulu. Sang profesor pun mulai memberikan serangkaian tes kepada Rudi. Kali ini saya akan mengetes kode Anda ya. Pertama, saya akan membuang kendali Anda. Terserah. Oke, sekarang saya akan membuang alat tulis Anda. Bodoh amat, nggak peduli gua. Saya akan mencoba hapus aplikasi ini. Seperti yang kita lihat, setelah sang profesor memberikan serangkaian tes, seperti membuang beberapa prestasinya, Rudi tidak menunjukkan gejala penyesalan atau marah. Tapi ketika sang profesor ingin menghapus aplikasi game favoritnya, dia menunjukkan ekspresi seperti orang kena serangan jantung dan mata melotot. Ini menunjukkan gejala penyakit skizofrenia atau bisa disebut dengan kecanduan game tingkat tinggi. Tentunya ini tidak cocok dan tidak bagus untuk perkembangan seorang pelajar. Mulai sekarang anak Rudi ini harus mulai berhenti menggunakan gadgetnya. Harus mulai rajin lagi untuk belajar. Karena masa depan Mas Rudi itu bukan ditentukan oleh gadget, tidak ditentukan oleh sebuah game online, melainkan dengan usaha Mas Rudi itu. Dan seberapa besar usaha Nak Rudi untuk ingin menjadi berhasil. Mulai sekarang Nak Rudi harus bersemangat lagi belajar untuk mengembangkan diri, belajar untuk memperluas pengetahuan Mas Rudi. Game online tidak memberikan Mas Rudi masa depan yang baik, tapi game online hanya membuat Mas Rudi untuk bermalas-malasan. Tak banyak orang yang tidak memiliki masa depannya karena kecanduan dengan game online yang begitu sering ia mainkan. Setelah sang profesor memberikan motivasi dan nasihat kepada Rudi, Rudi mulai menunjukkan ekspresi penyesalan. Dia mulai sadar bahwa semua yang telah ia lakukan selama ini adalah kesalahan. Beberapa pesan yang mungkin bisa kita ambil dari film ini adalah kita sah saja dalam bermain game, asal jangan sampai kecanduan dan melupakan kewajiban. Tetap hargai orang tua dan junjung tinggi harkat dan martabat mereka, karena mereka pula lah kita ada di dunia ini. Sekian dan terima kasih. Untuk kalian yang sibuk bermain game, khusus kalian yang sibuk bermain game dan hanya tidur atau rebahan di rumah, lebih baik saya kehilangan masa muda saya daripada saya harus kehilangan masa depan saya. Lebih baik mengeluarkan keringat di masa muda daripada harus banyak memeras air mata di masa tua. Anak muda jangan pernah menjadi laki-laki. Berjuanglah, raihlah apa yang ingin kamu raih, sehingga di masa depan nanti ada yang bisa kamu banggakan. Jangan pernah mau tetap ada
di zona nyaman kamu, keluarlah dari zona nyaman kamu. Meraih mimpi tidak semudah merebus mie instan. Meraih mimpi serta ada butuh pengorbanan, perjuangan, bahkan perjuangan yang ekstra. Harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta kalian. Jangan pernah mau jadi anak muda yang besar. Pesan dari saya, ada kalanya rasa lelah saat proses belajar melanda, semua itu lumayan adanya. Rasakan ngantuk, malas, dan lebih tertarik dengan hal-hal lain. Manusiawi, wajar jika kita kamu bisa bercerita pada orang tua mengenai permasalahan, dan lebih masalah orang tua adalah guru pertama dari seorang anak, dan guru itu adalah seorang orang tua kedua bagi kita di sekolah. Kata-kata mutiara biasanya juga dapat dari orang tua. Tak ada salahnya jika kalau kamu membaca kata-kata motivasi, mampu meresap dalam hati, kemudian mampu memberikan suntikan baru agar semangatmu membara lagi. Sekian dari saya, semoga bisa menjadi pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesan dari saya untuk teman-teman yang nonton video ini, tetap semangat belajar di masa pandemi, jangan pernah menyerah, perjuangkan masa depan kalian, raih apa yang kalian cita-citakan. Pesan dari saya, boleh kita bermain game, namun jangan sampai kita melupakan dunia kita. Kita harus tetap bisa belajar dan mengutamakan masa depan kita nanti. Saya Messing with my head again. You had your heart set. saya Come and go, and they come so easily. Jadi untuk kalian, ini hanyalah video untuk pembelajaran saja, karena ini semangat belajar kita tumbuh dari sini sampai sekarang. Oke, sekian, terima kasih dari Koko. Love the touch with you. Udah. I baby, I do. Untuk kalian yang sibuk main game, Kalau bermain game adalah siap lagi awal. Untuk kalian yang sibuk main game, kalau masa muda hanya untuk bermain-main game dan bermalasan di rumah, saya lebih baik kehilangan masa muda saya. untuk kalian yang sibuk main game, Kalau masa muda adalah bermain game dan bermalas-malasan di rumah, Saya benar ngomong itu, pencipta kita orang. Siapa kemarin juga bergabung. penciptanya apa saya kan? jadi sekian video dari kita semua, semoga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk masyarakat maupun di luar maupun di dalam juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.